Baik, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan Ustaz menjawab tentang akhlakul karimah. Jadi akhlak yang mulia itu memang pakaian, sebaik-baik pakaian yang dimiliki oleh seseorang. Betapapun gantengnya, betapapun cantiknya seseorang, betapapun hebat ilmunya, kalau akhlaknya tidak ada, orang itu tetap akan hina di mata manusia yang lain. Tetapi kalau ada orang yang berakhlak mulia, semua akan dimuliakan oleh makhluk Allah. Itu memang sudah begitu kodratnya. Jadi orang yang berakhlak mulia itu ada binatang-binatang itu mau berteman dengan kita. Ya. Teman gaduh dapuh saya tapi ikat deh. Gitu pertimbangannya. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, mungkin mahasiswa ada yang ingin bertanya, silakan. Ini Nur Malina. Silakan. Pinjam pengalaman. Tanya langsung sama Pak Prof. Pengalaman dia aja. Pengalaman juga. Baik, izin Pak. Selama saya kuliah di Akademi Maritim, saya dapat banyak sekali ilmu-ilmu baru tentang bagaimana cara mendisiplinkan diri. Oh, bagus sekali. Bagaimana cara belajar yang cepat tanggap tentang dunia pelayaran. Iya. Alhamdulillah, ini tempat wadah yang sangat baik bagi saya maupun rekan-rekan taruna-taruni untuk menjadi lebih pintar lagi, untuk menjadi punya wawasan yang lebih luas dalam dunia pelayaran. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Kalau bahasa Inggrisnya the best ya. The best ya. The best. Excellent. Excellent. Alhamdulillah. Baik pemirsa dan para mahasiswa yang saya muliakan, taruna-taruni Akademi Maritim Aceh Darussalam, kita ingin mendengar ya sedikit bahasa Inggris yang utuh yang ada sama Bapak Dr. Razali Abdullah. Tafadhal Kak. Let me try to talk English, but I use bilingual. Bilingual mean gabung dua bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa lain atau bahasa Indonesia ya, untuk memperjelas ya. Jadi yang pertama sekali khususnya ya kepada adik-adik mahasiswa, taruna-taruni, selama saya mengajar di Akademi Maritim, memang saya sudah temukan banyak kemajuan yang menyangkut dengan bahasa Inggris, ya kan? Hanya saja rekomendasi saya ke depan, tadi ada yang bertanya bagaimana metode belajar bahasa supaya lebih cepat, katanya. Belajar bahasa Inggris itu sebenarnya tergantung kepada individu, frekuensi penggunaan bahasanya. Kalau adik-adik mau cepat, setiap hari ya paling tidak ada 1 jam, jangan 2 jam, 1 jam cukup. Tidak mesti 1 jam dari pukul 10 ke pukul 11, tidak seperti itu. Artinya pukul 10 tadi ada belajar 15 menit, nanti siang dari 10 menit, nanti sore 15 menit, jadi totalnya nanti ada 1 jam, 1 hari. Insya Allah kalau begitu kita praktekkan dalam waktu dekat, tidak lama, 2 bulan, insya Allah adik sudah bagus bahasa Inggris, sudah fluency. So you can talk fluency in 2 months time, ya. But do it every day, at least 1 hour, as what I talk just now, seperti yang saya sebutkan barusan. Insya Allah ya, yakin bisa. Apalagi sekarang ini belajar bahasa itu sudah mudah sekali untuk adik-adik. Kalau zaman dahulu ya memang karena fasilitasnya dulu kan ada kamus sudah besar. Sekarang tidak perlu kamus itu lagi, sudah bisa di Android. Android ini multi penggunaan, multi purpose, multi use. Untuk apapun bisa. Ada kamus juga di situ. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak tahu boleh tanya, buka di Chrome, nanti ketik, tanya dia buka, telusuri, nanti akan dijawab semua. Jadi cukup mudah sekarang sebenarnya. Yang pertama, yang kedua, belajar bahasa Inggris jangan malu. Jangan malu. Kalau malu itu sama juga dengan kurang belajar.
nggak usah malu. Kesalahan itu hal yang biasa. Orang Inggris pun berbicara bahasa kita ada yang salah. Mana contohnya? Setiap prononnya, ucapannya, apa itu ucapan kalau bahasa Arab, Pak? Apa itu bahasanya? Kalau ini namanya pronon, kalau itu apa? Apa namanya? Katakanlah Ada itu bunyi suara itu apa? oh ya. Lupa saya, Pak. Jadi itulah dia. Maksudnya jangan malu. Orang Inggris bilang minyak misalnya, tapi mereka nggak bisa bilang minyak, minja dibilang. Minja ya. Jadi sama saya sekarang ini banyak orang Inggris, orang Amerika, karena kami buka sekolah Inggris di Ulekaring ya, di Ulekaring di Jalan Lamreng. Jadi kalau adik ada lewat ke Ulekaring nanti pergi, ada 7 simpang, ada 1 simpang ada tulisan tanda tunjuk itu ditulis Lamreng. Lewat jalan itu dari simpang 500 meter sebelah kiri itu nanti ada ditulis internasional program learning of English ditulisnya, ya kan? Di situ adik nanti saran saya juga kalau mau cepat lagi habis belajar di kampus untuk tambahan sore kalau ada waktu bisa ke sana. Kalau mau belajar di sana dia ada satu paket belajarnya nggak lama, cuma 3 bulan. 3 bulan insya Allah sudah bisa. Yang belajar di sana banyak sekali sekarang. Bukan saja publik ya, kalau dikatakan publik heterogeneous Pak. Jadi semua orang ada, semua sarjana semua ada belajar. Ternyata semua sukses. Yang Baik, sarjana Pak. pun, Ya, kita tingkatkan. ya, yang sarjana pun yang kepengen melanjutkan studinya ke luar negeri juga belajar di sana karena untuk cari nilai TOEFL. Ya, Jadi betul. demikian, Pak, ya. Ya, mudah-mudahan ada di antara mahasiswa kita yang mau memperdalam bahasa Inggris. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, karena tema kita hari ini tentang akhlakul karimah, kita ingin tanya sama Bapak Profesor, bagaimana Bapak terapkan di akademi Bapak supaya mahasiswa itu berakhlak mulia. Di Akademi Maritim itu memang sangat diutamakan akhlak. Karena selalu saya ingatkan, walaupun pinter sekali kita, pandai sekali, banyak ilmu, kalau tidak ada akhlak, tidak akan dipakai di mana-mana. Begitu juga di kalangan nanti kalau sudah bekerja, walaupun hebat sekali, akhlak. Akhlak itu artinya kita menghargai orang, menghormati manusia juga, ya kan? Kemudian yang tua kita hormati, yang kecil kita sayangi, ya anak-anak kita sayangi. Itu salah satu akhlak yang baik. Jadi akhlak baik itu adalah pribadi masing-masing. Pribadi itu dengan kita banyak belajar, ya, saya pikir gitu, Pak Ustaz. Ya, saya pikir begitu. Jadi akhlak sangat utama. Kemampuan berbahasa juga ada akhlak di situ. Ya. Misalnya kita mampu berbahasa Inggris, kita akan dicintai oleh turis-turis. Ya. Karena kita bisa menyapa turis itu dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris yang lembut, yang berakhlak ya. Ya. Halo Mister, how are you misalnya kan. Jadi fine, thank you kata. Tapi urung ngecek yang ada tagle. Pak Mai kafe balik. Itu nak lah kafe. Padahal kafenya enggak lah, thank you. Tapi ada nak, dah jam tu ya kan? Ya kan hayat sendiri. Gawat tak lah urung aja. Nah, sudah di kafe-kafe kejarut. Padahal anjir. Akhlak yang mulia tidak boleh kita memaki-maki orang non-Islam. Kan begitu, Pak? Ya. Saya punya pengalaman dengan Bapak Profesor Bakri. Kami ke negeri Gajah Putih, ke Thailand. Ya. Saya tidak bisa bahasa Inggris, Pak. Tapi saya bisa bahasa Kelayu. Bahasa Melayu. Bapak bisa bahasa Inggris. Akhirnya mendapat kemudahan-kemudahan yang luar biasa dari orang-orang Thailand. Sangat senang menerima Bapak Haji Bakri karena beliau mampu berbahasa Inggris. Karena itu menurut saya, nanti kita tanya sama Bapak. Menurut saya, orang yang mampu berkomunikasi dengan lawan bicara, dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab, kita akan mendapatkan pujian dan disenangi orang. Kalau kita disenangi orang, berarti kita berakhlak mulia. Bagaimana, Bapak? Benar sekali itu yang Ustaz sampaikan. Iya.
Ya, yang pertama sekali seperti pengalaman Ustadz tadi ya di Thailand, Iya. dengan menggunakan bahasa Inggris itu sehingga mereka juga bisa memahami tujuan kita, sehingga mereka memberikan penghargaan. Iya. Jadi itulah fungsi bahasa sebenarnya. Iya. Oleh karena itu saya selalu bilang juga sama mahasiswa, jangan pernah bosan belajar bahasa, Iya. ya kan? Termasuk bahasa Inggris. Coba kalau kita berbicara bahasa Inggris dengan menggunakan grammar ya, itu apabila kita diketahui kalimat kita waktu kita sebutkan itu oleh orang Inggris atau orang Amerika, itu mereka memberikan apresiasi untuk kita. Iya. Karena kita orang berpendidikan, bukan Iya. kita orang jalanan begitu. Iya. Jadi itulah dia, makanya perlu ada belajar grammar sedikit. Iya. Maka ada pepatah Melayu, sebuah bahasa menunjukkan bangsa ya. Ya. Benar ya. Nah, jadi Pak, tutur kata yang sopan santun berilmiah itu menunjukkan bangsa itu cerdas ya. Sedangkan bahasa primitif bangkon tukuro itu kata denak aja. Hah? Ya. Gimana urun Aceh gedena kafe wae? Ada kan? Ada dia. Ada. Nah, contohnya pokoknya ada saja. Iya. Oh. Kubu jaga kayak kaijak ledo. Padahal kan kebetulan kulitnya jaga-jaga itu kan ada begah kubu jaga kan enggak usah kita. Hah? Betul kan? Jadi kita hormatilah orang barat ya. Karena setiap orang yang datang ke negeri kita juga bukan hanya sekedar melihat-lihat pantai kita. Mereka membawa rezeki ya. Membawa rezeki, membawa ilmu kepada kita. Maka di Banda Aceh ini semua tukang-tukang becak itu diharapkan oleh Pak Wali Kota supaya melayani turis-turis. Jangan sampai pemahayu. Iya, iya. Jadi harus jujur kita orang Islam. Baik, kita kembali kepada Bapak Profesor untuk menambahkan tentang pentingnya akhlak yang mulia. Ya. Memang akhlak itu kita sejak dari TK sudah diajar, dari SD, SMP, SMA. Nah, sekarang maka oleh karena itu dengan adanya ilmu, akhlak kita semakin baik. Jadi semakin kita tinggi ilmu, semakin baik akhlak. Kita kan berpedoman kepada padi. Padi itu semakin tinggi, semakin menunduk dia, bukan makin tinggi makin itu. Maka oleh karena itu dengan kita belajar punya ilmu pengetahuan, maka akhlak kita pun akan berubah dari akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik. Kita sayang kepada manusia, sayang kepada binatang, termasuk juga sayang kepada tumbuhan. Jangan ada tumbuhan kita aniaya. Begitu juga ada binatang, jangan kita aniaya. Jadi akhlak itu untuk semua makhluk yang ada di bumi ini. Jadi oleh karena itu kita harus belajar banyak tentang akhlak. Karena tanpa akhlak yang baik, amal kita juga tidak akan diterima. Jadi oleh karena itu dengan akhlak yang baiklah amal kita semakin baik. Ya begitu. Ya, bagus sekali, alhamdulillah ya. Saya minta mewakili seorang teruna, kalau ada yang ingin bicara, tunjuk tangan. Ada antara kita? Ya. Jadi, ya ngomongnya. Tentang terserah apa aja terserah masalah pengalaman kamu, akademi kita, harapan. pengalaman itu, ngomongnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Polta ingin menyampaikan rasa bangga telah berkuliah di Akademi Maritim Aceh Darussalam, di mana di sana kita diajarkan bagaimana berakhlak mulia dan bagaimana disiplin mematuhi aturan, karena di sana jika kita melanggar aturan langsung ada tindakan secara fisik maupun secara mental seperti itu. Kemudian saya mengajak kepada adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah perguruan tinggi, kiranya di kampus Akademi Maritim Aceh Darussalam sangat cocok untuk adik-adik sekalian. Ya. Saya mengajak kepada adik-adik sekalian, silakan jika ingin mendaftar di kampus Akademi Maritim Aceh Darussalam, itu bisa direkomendasi kepada
rekan-rekan kita yang lain. Baik, terima kasih. Ya, baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah bukan hanya mahasiswa dan dosen yang harus mewakili yang harus mengamalkan akhlak mulia, tapi semua kita, ya, semua kita orang Islam berakhlak mulia. Karena orang agama lain juga berakhlak mulia, ya. Walaupun sumber akhlak mulia itu dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini telah diamalkan oleh orang-orang non-muslim. Kadang-kadang orang-orang non-muslim itu sangat baik akhlaknya sekarang, dan mereka juga tidak segan-segan mengakui juga mereka mendapat inspirasi dari agama Islam. Karena itu pantaslah kita mengamalkan hadis itu, berakhlak mulia. Yang pertama berakhlak dengan keluarga di rumah, ya. Kemudian berakhlak dengan guru-guru kita. Dengan guru, dengan teman-teman, dengan masyarakat kita, semuanya dimanapun kita berada harus berakhlak mulia, tidak sombong, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak berbuat yang menyakiti orang lain. Itu kan akhlak mulia, ya. Dan lain-lain, ya. Orang-orang yang berakhlak mulia itu akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Akan menjadi orang-orang penting di masa depan, insya Allah. Kalau kita lihat, kalau kami kan sudah asar nih, sudah asar, ya. Kadang-kadang tahun depan nggak ada lagi. Tapi adik-adik masih muda-muda, sedang berjuang untuk meraih cita-cita. Ketika adik-adik sukses tamat di sini, mencari kerja, berakhlak mulia, adik-adik insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Amin. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak adalah kehebatan manusia sejak zaman dulu sampai sekarang, ya. Kita minta komentar terakhir barang 2 menit dari Bapak Doktor, silakan. Baik, harapan Bapak. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi saya masih dalam kerangka ini bahasa tadi lah. Jadi ini saya ini mengusulkan, ini kebetulan ini ada Prof nih di samping yang pemilik lembaga, ya. Supaya karena alumni kita ini biasanya ini terkait dengan internasional semuanya, ya kan? Yeah. Artinya ada yang bekerja nanti di perkapalan, bagian kelautan, ya, bandara, ataupun pokoknya terkait dengan maritim itu, ya. Yeah. Jadi yang namanya maritim itu kan itu artinya hubungannya dengan luar negeri, maksud saya. Jadi saya ini memohonkan sekaligus meminta lah kepada Prof supaya memberikan menambah waktu ekstra untuk belajar bahasa ini. Jadi kalau biasanya itu ada 3 SKS, ya. Itu kurikulum pemerintah buat 3 SKS, ya. Kalau bisa kita tambah muatan lokal dari kita ini. Jadi ke depan ini kan, supaya itulah andalan kita di situ, keistimewaan kita di situ, ada tambahan pembelajaran bahasa di situ. Dengan harapan nanti kalau sudah tamat, ini anak-anak kita nanti kalau sudah tamat bisa mereka langsung menjualkan ilmu mereka, ilmu maritimnya dengan menggunakan bahasa tanpa dibantu oleh orang lain. Sebab sering selama ini kami lihat di sini mungkin nggak ada industri internasional, kalaupun ada cuma sedikit seperti PT Semen, ini ada di Luk Sumawe, di PT Aru, macam-macam kan. Tapi di daerah lain seperti di Jawa itu kan banyak industri segala macam. Jadi industri itu umumnya itu pemiliknya orang-orang asing, sehingga orang kita ini minta bekerja sama orang asing itu, sama industri mereka. Jadi tentu buat surat permohonan dulu. Ada yang saya dengar buat surat permohonan minta tolong sama orang,
kita ketika minta tolong sama orang suruh buat surat permohonan, bunyinya bukan minta untuk diterima di situ, bukan saya mohon agar saya bisa diterima di tempat di kantor yang Bapak pimpin atau di industri yang Bapak pimpin, malah ditulis jangan terima saya diisi permohonan itu, sehingga kita tunggu apa yang kita tunggu, kita sendiri sudah kita minta tolak jangan terima di situ. Kenapa? Karena yang buat surat itu sendiri pun belum ada pekerjaan, sering terjadi begitu. Jadi Ya. karena kami dosen kan jadi banyak ada yang keluhan mahasiswa di sini. Ya. Jadi itulah kalau bisa ke depan belajar sendiri, saya yakin semuanya. Insya Allah. Akan tertipu, ya kan? Insya Allah ya. Memang dulu ada pemuda-pemuda Aceh itu kan buta huruf dulu, tapi ada beberapa orang yang bisa tulis baca. Akhirnya si pemuda si A itu suruh tulis surat cinta, mau dikasih sama cewek itu. Akhirnya ditulislah surat cinta. Tapi bukan supaya si cewek itu mau dengan si ini, mau dengan dia. Gitu. Diambil lah yang tulis. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.